Hubungan simbol dan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul untuk bermusyawarah dalam mendiskusikan sesuatu. Sila keempat Pancasila juga menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Makna sila keempat Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makna yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya antara lain, mengikuti kegiatan kerja bakti di rumah atau di sekolah, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Makna yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Contohnya antara lain, melakukan pemungutan suara untuk memilih ketua kelas dan menghargai pendapat orang lain. Makna yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Contohnya antara lain tetap bersikap tenang ketika menghadapi masalah, tidak marah ketika hasil musyawarah berbeda dengan pendapat kita, dan menasihati teman yang menjahili kita atau teman lain. Sikap yang sesuai dan sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap yang sesuai melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Sikap yang belum sesuai, tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Sikap sesuai yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Sikap yang belum sesuai, saat jadi pemimpin, suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Sikap yang sesuai berikutnya, menaati peraturan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Sikap yang belum sesuai, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Yang keempat, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga. Sikap yang belum sesuai, melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat. Sikap yang sesuai berikutnya, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Sikap yang belum sesuai, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Ayo carilah contoh lain dari sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sikap kepahlawanan. Contoh nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepahlawanan, jujur dan tekun. Pengamalannya, kita harus berkata benar, tidak menyontek ketika ujian. Cinta tanah air. Pengamalannya, belajar dengan rajin agar berguna bagi bangsa dan negara. Nilai kepahlawanan yang ketiga, pantang menyerah dan disiplin. Pengamalannya, tidak mudah menyerah dan putus asa dalam menghadapi masalah. Selain itu, kita juga harus disiplin dalam menaati peraturan dan tata tertib.
Nilai kepahlawanan yang keempat, rela berkorban. Pengamalannya, menolong orang dengan tulus dan ikhlas, serta tidak mengharapkan imbalan apapun. Nilai kepahlawanan yang kelima, kerja keras. Pengamalannya, mengerjakan tugas dengan sepenuh hati dan semangat tinggi. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas yang menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Sila kelima bermakna bahwa kita harus selalu berperilaku adil. Kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pengamalan sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari, yaitu adil terhadap semua teman, membantu orang lain yang sedang kesusahan, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, bergotong royong demi kepentingan bersama. Sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Sebagai siswa, kita harus meneladani dan melaksanakan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh para pahlawan. Misalnya, keberanian, rela berkorban, membela keadilan dan kebenaran, serta cinta tanah air. Sikap-sikap kepahlawanan juga mencerminkan makna sila kelima Pancasila, seperti berikut ini. Seorang pahlawan bekerja keras demi meraih kemerdekaan. Seorang pahlawan menjunjung tinggi keadilan. Mereka juga berjuang demi mendapatkan keadilan. Seorang pahlawan selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Seorang pahlawan berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Pahlawan bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Penerapan sikap kepahlawanan sesuai dengan makna sila kelima Pancasila. Contoh penerapan sila kelima Pancasila yaitu membantu sesama yang sedang kesulitan, mengajari teman yang belum memahami pelajaran, tekun belajar demi memajukan Indonesia, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Ayo perhatikan gambar ini. Sikap dalam gambar ini merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Membagi tugas kelompok dengan adil. Sikap tersebut sudah mencerminkan sila kelima Pancasila. Setiap anggota akan mendapat bagian pekerjaan yang sama. Sikap tersebut sesuai dengan makna sila kelima, yaitu adil. Dampaknya, seluruh anggota kelompok menjadi kompak. Tugas juga akan selesai tepat waktu. Dampak tidak menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Terjadi perselisihan antar masyarakat karena tidak ada keadilan. Terjadi kerusuhan karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada kemajuan di masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Bangsa Indonesia akan terus tergantung pada bangsa lain. Ayo perhatikan gambar berikut. Sikap pada gambar ini merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai
dengan sila kelima Pancasila. Tidak adil dalam mengerjakan tugas kelompok. Sikap tersebut tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Tengil menyerahkan semua tugas kepada anggota kelompoknya. Tengil telah memaksa orang lain bekerja, sedangkan dirinya sendiri tidak bekerja. Sikap tersebut tidak sesuai dengan makna sila kelima tentang sikap adil. Dampaknya, anggota kelompok menjadi tidak kompak. Tugas juga tidak selesai dengan tepat waktu.